membuat kerangka demi kerangka dan kita bisa bicarakan. Cuman yang ambil waktu banyak sekali di sana. So kita akan move on. Sekarang saya udah parkir di situ 3 minggu. So jadi kita hari ini akan move on, maju ke depan. Kita anggap kamu udah tahu semuanya bagaimana membuat pembukaan. Ada deklarasi, ada oposisi, ada transisi, kemudian dari situ kerangka khotbah, yaitu kemudian kerangka itu harus dikasih materinya. Materinya itu yang menjadi temboknya, ya kalau kita bicara rumah, fondasi, kerangka, tembok. Nah, sekarang hari ini kita akan bicara yang namanya penting sekali adalah ilustrasi, ya, ilustrasi. Jadi fondasi kita udah bicara, pembukaan, kerangka, materi. Nah, sekarang kita ngomong ilustrasi itu ibaratnya sebagai jendela. Gitu. Jadi kalau saudara ngelihat rumah, gitu ya, rumah itu harus fondasi paling harus ada, kerangka itu harus ada, itu paling penting. Kemudian bata-bata atau temboknya itu adalah materi yang saudara presentasikan. Ya, tapi kemudian kalau nggak ada jendela, rumah itu akan gelap sekali dan sulit untuk nggak kelihatan gitu ya, kita ada di mana. Jadi jendela itu penting supaya ada cahaya yang masuk ke dalam rumah itu. Jadi ilustrasi itu seperti jendela gitu. Nah, jendela itu bagus gitu. Membuat segala sesuatu itu jadi indah. Tapi juga kalau kebanyakan jendela itu akan mempengaruhi kekokohan rumah itu. Rumahnya bisa ambruk kalau kebanyakan jendela itu. Jadi jendela itu secukupnya untuk bisa mengiluminasi kebenaran-kebenaran yang saudara hendak bawakan. Ya. Ilustrasi itu, kenapa sih kita pakai ilustrasi? Karena orang itu senang dengar cerita gitu. Orang itu senang kalau kita lagi saudara mengatakan saya ada cerita sedikit gitu. Saya mau mengisahkan ketika saya umur 17 atau saya mau mengisahkan bagaimana saya dipermalukan di depan umum. Nah, itu langsung semua orang itu akan sangat tertarik untuk mendengarkan, saudara. Karena orang itu lebih senang diceritain daripada dikuliahin gitu loh. Diceritain itu jauh lebih enak daripada dikasih kuliah poin-poin. Kerangka itu ya, kerangka memang nggak menarik lah ya. Nggak sesuatu yang indah gitu. Meskipun sangat penting. Tapi kalau ilustrasi itu memang membuat orang tertarik untuk terus mendengarkan. Itu ya. Ilustrasi itu juga menolong untuk kita mengajar. Jadi proses belajar itu kan membawa pendengar dari tempat yang dia udah tahu, dia udah ngerti, mau diajarin sesuatu yang dia belum tahu gitu kan. Nah, jadi dari tempat yang udah tahu ke tempat yang nggak tahu, ini nyebrangnya bagaimana gitu. Untuk mengajarkan sesuatu yang belum diketahui, suatu perbandingan dengan yang sudah diketahui itu dibutuhkan sebagai jembatan gitu, saudara. Jadi kalau mereka mengertinya A, mau dibawa ke B yang dia nggak ngerti, saudara harus membuat perbandingan dengan sesuatu yang seperti A dan B, misalnya D dan E gitu, yang mereka udah tahu, sehingga mereka bisa membuat satu paralel untuk mengerti yang mereka tadinya belum mengerti. Ilustrasi itu juga membantu komunikasi, ya. Jadi kita harus membuat khotbah itu bukan yang gampang dikhotbahkan, tapi khotbah yang mudah dimengerti. Banyak pendeta itu karena prosesnya dia menulis khotbah itu susah gitu ya, atau dia melakukan banyak research, dia mau semua orang tahu gitu betapa dalamnya research-nya dia itu untuk ini. Jadi wah, dia ceritain semua sehingga
maksudnya ya supaya orang itu pada kagum sama dia gitu. Nah, tapi akhirnya itu jadi membebani pendengar kita dengan begitu banyak beban. Sebetulnya kita harus berusaha membuat khotbah yang mudah dimengerti. Khotbah yang terbaik itu adalah yang membuat konsep yang begitu kompleks menjadi sesuatu yang sangat simpel. Tugas kita adalah mempersiapkan dengan sangat baik. Kita harus kerja keras mempersiapkan khotbah kita dengan sangat baik, sehingga kebenaran yang kita khotbahkan itu mudah dimengerti, mudah diterapkan, mudah dilakukan, mudah ditaati. Nah, itu ilustrasi yang baik itu membantu komunikasi. Ya. Ilustrasi juga bisa menolong untuk menjadi jembatan dalam hal-hal yang sensitif gitu. Misalnya saudara lagi khotbah di gereja saudara dan ada beberapa orang itu memang masih merokok gitu. Saudara mau nyindir gimana cara supaya mereka ngerti bahwa merokok itu tidak menjadikan kesaksian yang baik dalam kehidupan kekristenan mereka gitu. Tapi yang rokok mungkin hanya 5% atau 10% dari jemaat Anda, masa dikhotbahin khusus untuk itu, dan yang lain kan kasihan, korban juga. Kalau Anda mau tahu khotbah mengenai buruknya merokok itu, atau yang 10% yang saudara tembak itu juga akan merasa ditembak dengan terlalu berat, sehingga mereka akan tersinggung. Nah, bagaimana untuk menanggulangi hal seperti ini? Disinilah ilustrasi itu bisa menolong. Nah, misalnya saudara lagi khotbah mengenai bagaimana kehidupan kekristenan itu harus dipisahkan dari kehidupan dunia. Kemudian untuk kasih contoh ilustrasinya, saudara bisa kasih contoh misalnya ada kisah tentang Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini kan pengkhotbah yang sangat terkenal di tahun 1800-an di Inggris, yaitu dia disebut sebagai pangeran pengkhotbah karena the Prince of Preachers, karena dia khotbahnya itu sangat bagus dan luar biasa. Jadi banyak orang tahu tentang dia, Charles Spurgeon. Mungkin saudara bisa cerita, saudara tahu nggak bahwa Charles Spurgeon itu juga sebenarnya dia merokok cerutu itu bertahun-tahun. Waktu dia jadi pendeta pun dia masih merokok cerutu karena bagi dia itu bukan sesuatu yang buruk. Sampai suatu hari dia berjalan dan dia melihat di depan sebuah toko tembakau ada advertensi yang pakai mukanya dia, wajahnya dia ditaruh di situ, dan ada tulisannya begini: isaplah rokok yang sama seperti yang diisap oleh Charles Spurgeon. Nah, di saat itu dia sehari itu juga dia berhenti merokok, langsung berhenti merokok karena dia nggak mau melihat bagaimana kehidupannya itu mempengaruhi orang lain dengan buruk gitu. Nah, itu saudara kalau pakai ilustrasi begitu, nggak langsung nembak orang yang merokok, tapi mereka pasti terkena gitu ya. Jadi ini di sini ilustrasi menolong untuk menjadi jembatan dalam hal-hal yang sensitif. Nah, ilustrasi itu juga sangat membantu orang untuk mengingat kebenaran. Kadang-kadang yang penting sebetulnya kebenarannya, tapi untuk supaya kita nangkep kebenaran itu kadang-kadang sulit kalau hanya diceritakan dengan kata-kata. Tapi ketika kita memberikan ilustrasi yang tepat, cerita yang tepat, orang ingat ceritanya. Tapi mudah-mudahan waktu mereka ingat ceritanya, mereka juga ingat apa maknanya dan apa sebabnya saudara menceritakan hal itu kepada mereka. Ilustrasi itu juga menolong orang untuk berpikir, proses berpikir mereka. Ya. Untuk mereka memproses sesuatu gitu ya. Kadang-kadang kita perlu memberikan pertolongan. Misalnya begini, kalau kita mau khotbah dari misalnya 1 Timotius pasal yang keempat gitu ya. Mengenai
latihan badani, terbatas faedahnya. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, saudara lagi mau ceritanya mau khotbah tentang ibadah. Ya. Ibadah itu di sini dibandingkan dengan exercise, gitu, dengan latihan badani. Nah, saudara, bagaimana caranya mengilustrasikan bahwa yang namanya ibadah itu juga kenapa dibandingin sama exercise? Kenapa dibandingkan dengan kata latihan? Karena itu sesuatu yang tidak jadi satu hari. Kita beribadah itu harus terus-menerus dan itu seperti sebuah training, sebuah latihan. Jadi kalau kita memakai word game gitu ya, atau word association game, artinya kita bermain mencari pasangan kata-kata. Misalnya kalau saya katakan gini, ini kan kata yang dipakai di sini latihan. Jadi ibadah itu diparalelkan dengan yang namanya latihan. Saudara sekalian, kalau saya katakan kata latihan, kata apa lagi yang muncul dalam pikiran saudara? Siapa? Latihan, apa? Oh, gampang, santai atau sulit? Sulit. Relax atau ngotot? Ngotot, gitu ya. Apalagi latihan, association-nya apa lagi? Aduh, painful, capek, diulang-ulang, harus pantang menyerah. Nah, itu kan word association game. Kemudian saudara, ya itu semua betul, itu menggambarkan apa yang namanya latihan. Jadi ibadah itu adalah sebuah latihan. Berarti harus diulang-ulang. Berarti harus pantang menyerah. Berarti kadang-kadang sangat melelahkan. Kadang-kadang perlu disiplin. Ibadah itu demikian seperti latihan. Padahal di sini katakan latihan badani terbatas faedahnya. Nah, saudara mau mengilustrasikan supaya orang itu ngerti ibadah itu seperti apa. Nah, nah ini saya kasih contoh ya. Kayak saudara datang ke gereja, kita beribadah pada hari Minggu. Itu apakah itu seluruhnya ibadah? Bukan, saudara. Itu hanya sebagian daripada ibadah. Ibadah yang sesungguhnya itu lebih daripada itu. Nah, saya kasih contoh misalnya. Dulu saya ini ikut kungfu. Saya ikut kungfu. Perguruan saya itu perguruan namanya Raja Wali Mas, gitu ya. Shifu saya itu Wei Chi Tiong. Wah, itu jagoan di Bandung, saudara. Wei Chi Tiong. Nah, jadi saya ke sana. Latihan. Kungse, Shiase. Pokoknya semuanya itu udah kita diajari. Nah, tapi ini saya lagi kasih ilustrasi nih. Cuman saya ini orangnya memang pintar meniru, saudara. Saya kalau niru tuh jago banget ya. Bakat aktor soalnya nih sebetulnya gitu. Coba tampang nggak kayak gini. Udah jadi aktor ini. Ini kalau jadi aktor cuma berlaku jadi penjahat sekarang. Tapi saya tuh pintar latihan posisi-posisi tangan. Wah, pokoknya saya jago. Cuman saya jago niru, tapi di rumah nggak pernah latihan, saudara. Nggak pernah latihan. Kalau hari Selasa dan Kamis datang ke tempat latihan itu, saya di situ no problem. Gitu. Pokoknya posisi pose-pose saya jago deh. Nah, saking jagonya saya menipu, saya naik terus tuh dari ban putih, ban kuning, strip 1, 2, 3, ke hijau, strip 1, 2, 3, ban biru 1, 2, 3. Nah, sekarang udah terus saya mau masuk ban coklat nih udah nih, habis itu ban hitam loh, saudara. Ini udah berapa tingkatan, udah 9 kali naik kelas, saudara. Hanya dengan model tipuan. Saking jagonya saya nipu. Guru saya si Wei Chi Tiong itu tertipu juga.
Nah, dia ini ternyata jago silat sungguhan, bukan komersial doang, saudara. Jadi dia di rumahnya dia punya studio tempat khusus buat murid-murid pilihan. Wah, saya terpilih, saudara. Nah, ini dipanggil ke rumahnya untuk latihan di rumahnya. Ini bukan yang bayar punya, ini udah benar-benar jadi murid, bener, jadi discipleship ini. Kalau tadinya kan cuma ngeles, bayar terus ngeles. Sekarang diangkat jadi murid. Ini bentar lagi saya ketahuan. Nah, sampai di rumahnya itu, modelnya tuh ruangannya ya, itu di temboknya tuh semua senjata-senjata yang aneh-aneh. Ada toya yang ujungnya tombak, ada toya yang ujungnya golok yang melengkung, ada segala macam. Saya sangat excited tuh. Gila, men. Gue nyampe di tempat ini. Ini orang-orang yang ngeles nggak dipanggil ke sini. Ini hanya orang-orang pilihan. Sampai di situ terus dia bilang gini, Daniel, pilih senjata kamu. Saya lihat-lihat semua. Saya seneng. Saya fansnya Wang Yu. Wang Yu itu film silat zaman dulu. Itu pokoknya pedangnya tuh sampai nggak bisa dilihat saking cepatnya gitu kan. Jadi saya ambil pedang. Udah. Terus ini ada yang lain-lain juga, beberapa orang yang sudah dipilih lebih dahulu dari saya. Mereka udah punya senjatanya masing-masing. Semua duduk di sekeliling. Kemudian saya orang baru nih, suruh milih ini senjata, saya ambil pedang. Terus asisten nomor 1 guru saya, ini yang namanya Kak Joni, dia jago banget udah. Saya pernah pingsan ketendang mukanya sama dia tuh, saking jagonya dia. Saya pingsan seumur hidup sekali, bukan karena pekabaran Injil, karena nipu, nggak pernah latihan di les kungfu. Saya disuruh berhadapan dengan dia. Oke, saya bawa kan, tapi dia nggak bawa apa-apa, saya bawa pedang. Nah, saya nggak tahu itu bahwa ternyata guru saya itu mau mengajarkan begini, kalau you pegangannya itu pedang, nomor 1 yang you harus belajar, you sendiri nggak boleh takut sama pedang. Kalau senjata you pedang, you harus nggak boleh takut sama pedang. Saya kan nggak tahu mau diajarin itu. Saya bawa pedang kok. Saya suruh berhadapan dengan Kak Joni. Terus dia bilang, ya berhadapan. Oh, siap. Oh, oke, siap, gue bawa pedang. Terus dia bilang ini, Daniel, pedang kasihin ke Kak Joni. Hah? Gimana sih ini? Tapi ya disuruh, ya udah saya kasihin ya. Saya pikir saya mau dikasih pedang yang lain atau yang lebih. Enggak. Terus dia bilang, siap. Yang benar ini ada apa ini? Itu pedang baru gue kasihin ke dia. Dia bilang, siap. Fight. Wah, yang benar aja. Nah, ini ujiannya nih. Dia mau lihat. Selama ini saya belajar itu latihan, itu harusnya kan udah jadi refleks. Jadi yang diajarin kuda-kuda dari Kung Fu, apa ini semua ini, dia mau lihat gimana saya mempraktekkan hal ini. Tapi kan selama ini saya sampai di situ tuh kan bukan karena latihan, tapi karena acting, karena nipu. Waduh, Kak Joni langsung ambil pedang, langsung saya jurusnya, semua jurus yang saya pernah pelajari lupa semua. Yang ingat cuma tinggal 1, yaitu jurus langkah 1000. Saya kabur. Saya lari. Dia lari keliling-keliling. Dikejar-kejar Kak Joni. Wah, saya nggak pernah lupa mukanya Wi Chitiong itu melotot sambil merah. Ini apa-apaan ini? Membawa malu dan membawa celah begitu kepada perguruannya. Habis itu, itulah akhir daripada karier kungfu saya yang tidak pernah kesampaian. Sejak itu saya udah nggak mau muncul lagi di situ, saking malunya, saudara. Sampai hari ini, saya nggak pernah ketemu lagi sama Wi Chitiong. Itulah kisah saya. Itu namanya ilustrasi, saudara. Saya kalau lagi cerita gini, nggak ada yang ngantuk. Semuanya perhatian, ikut ketawa-ketawa. Bukan ketawa sih, mentertawakan. Saya tahu juga tuh maksudnya. Tapi ya memang
itulah ilustrasi ya, menarik gitu. Kita seneng ngelihat membayangkan semuanya itu. Padahal habis itu saya cerita, nah banyak orang Kristen ibadah hari Minggunya itu model saya itu. Jago kalau niru. Kalau saya sih gitu kan. Kalau di hari Minggu, haleluya, gitu kan. Nah, tertawanya mulai kecut gitu, karena mulai tertusuk dia. Jadi percuma kamu hari Minggu jago sih pakaiannya udah rapi, Alkitabnya dikempit, aduh gayanya ke hari Mingguan banget gitu kan. Sama istri digandeng, aduh padahal kalau di rumah, kalau di pasar nggak pernah gandengan, cuman Minggu doang ke gereja buat show, tangan kiri bawa Alkitab, tangan kanan gandeng istri. Jago lah kalau cuman niru-niru aja. Saya juga jago niru-niru. Tapi saudara, suatu saat nanti akan ada cobaan. Iman saudara, ibadah saudara, iman saudara akan diuji. Dan di saat ujian itu akan ternyata apakah saudara cuman acting, atau saudara benar-benar latihan. Kalau orang yang latihan, menjadi naluri dia, begitu ditusuk, dia nggak punya pedang, ditusuk sama pedang, dia mundur. Set, wah dia keluar. Tapi saya nggak keluar, yang keluar cuma lari. Saudara bagaimana? Nah, itu contohnya ilustrasi. Membawa satu kebenaran bahwa ibadah itu seperti latihan. Nggak gampang. Harus tekun, harus ngotot, harus tahan sakit, harus disiplin. Tetapi bahkan lebih, karena ibadah itu melebihi daripada latihan jasmani yang terbatas gunanya. Tapi kita sendiri tidak serius melakukan latihan secara ibadah di rumah kita masing-masing setiap hari. Jadi modelnya itu seperti saya tadi itu. Nah, saudara bisa melihat nggak bahwa ilustrasi ini sangat menolong untuk membawa kebenaran yang saya mau sampaikan tadi. Ya, betul saudara? Jadi ilustrasi membantu orang untuk mengingat kebenaran, menolong orang untuk berpikir. Ilustrasi juga menolong orang untuk tenang mendengarkan. Orang itu ya kalau dikasih dikotbahin monoton secara nada maupun secara konten, itu resah saudara, sebentar lagi udah nggak sabar, ini kapan selesainya, bosen banget dan sebagainya. Nah kalau saudara pernah nggak dengerin orang khotbah tuh nggak berasa udah 1,5 jam, kayaknya baru 10 menit gitu. Selama 1,5 jam itu saudara nggak gelisah, nggak ngelihat jam gitu, nggak merasa lama. Kenapa? Karena dia pasti menenun banyak ilustrasi, banyak kisah, banyak hal yang sehingga membuat khotbahnya itu sangat bervariatif dan tidak monoton gitu. Ya. Ilustrasi itu bisa menjangkau semua orang, saudara. Jadi orang yang sudah lama di dalam Tuhan, yang masih baru di dalam Tuhan, semuanya itu bisa terjangkau dengan ilustrasi. Kalau saudara cuman kerjanya tiap kali pakai bahasa Ibraninya ini, bahasa Yunaninya ini, dan sebagainya, ini sintaksnya begini, dan struktur, kayak gitu ya, nggak bisa menjangkau semua orang. Akan menjangkau beberapa orang yang memang sukaannya begitu dan memang sudah belajar, dan akhirnya mereka yang ngomong sama saudara, wah tadi hebat. Jadi saudara, wah itu bagus. Padahal yang lain-lain itu udah nggak dapat apa-apa sama sekali, saudara. Makanya ilustrasi itu membantu sih untuk menjangkau semua orang. Ya. Sumber ilustrasi yang paling baik itu adalah kehidupan sehari-hari, saudara. Nah, memang kita harus mulai belajar menjadi orang yang
tajam untuk observasi. Ya, observasi. Jadi hal-hal simple itu, hal-hal yang nggak susah-susah itu bisa dijadikan suatu ilustrasi yang menolong sekali. Misalnya gitu ya, waktu itu saya observasi itu terjemahannya apa, Pak? apa? Observasi itu terjemahannya apa? Memantau atau apa ya? Bukan. Pemantauan ya. Pemantauan ya. Adik-adik supaya tahu. Jelas ya tadi yang dikatakan Pak Dani tadi. Observasi ya. Pemantauannya. Ya. Misalnya ini ya, waktu itu saya khotbah nah ini. Tuhan Yesus ngomong di Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini kan sebenarnya kebenaran yang mau dibawakan Tuhan Yesus ini sesuatu yang tidak biasa, tidak mudah untuk diterima gitu. Bahwa dia tuh mau kasih tahu bahwa orang yang satu jiwa yang terhilang itu begitu tinggi urgensinya bisa dibandingkan dengan 99 orang yang nggak perlu bertobat gitu kan. Nah, dia mulai dengan satu perkataan yang sangat ini style sarkasme gitu loh, sarkastik. Jadi dia bilang, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, kalau hilang satu nggak ninggalin yang 99? Mesti itu kan orang jawabnya, loh, emang siapa yang begitu? Nggak ada lagi. Gitu kan. Wah, gila apa? Kalau punya 100 hilang satu ya it's too bad, it's not good, it's satu yang buruk. Tapi ya masa yang 99 ditinggal untuk ngejar yang satu, ntar yang satu dapat 99 hilang gimana? Jadi ini gaya bahasa yang dipakai sama Tuhan Yesus ini sarkasme. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, kalau hilang satu nggak tinggal yang 99, dan yang satu itu dicari. Orang tuh garuk-garuk kepala, siapa ya? kayaknya nggak ada deh orang begitu. Nah, Tuhan sedang memberikan satu paradigma baru, cara berpikir baru. Nah, untuk menunjukkan kepada orang bahwa ini buktinya kamu tuh juga seperti itu. Kamu perlu diajarin ini sama Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa ilustrasinya begini. Saudara tunjukkan gelas ini nih. Begini. Saya tanya sekarang sama saudara, ini gelas ini penuh atau kosong? Gelas ini, oke. Gelas ini 99% penuh atau 1% kosong? 1% kosong. Nah, kebanyakan orang kan ngomongnya ini 99% penuh, gitu kan? Karena apa? Karena ya kita cuma fokusnya pada yang ada di situ. Tuhan Yesus lagi ngajarin untuk kita fokus sama yang nggak ada di situ. Artinya kalau di gereja, biasanya kalau kursinya udah kepake ya 90% penuh, kita bilang, oh gerejanya penuh. Udah happy. Jadi kita happy-nya ngelihat orang yang di dalam. Gitu kan? Oh udah happy, udah fokusnya kepada yang ada di situ lah. Tuhan Yesus lagi ngajarin, kamu tuh harus fokus sama yang nggak ada di situ. Nah itu membutuhkan ilustrasi. Makanya Tuhan Yesus memberikan ilustrasi domba ini. Atau kalau saya ngasih ilustrasi air ini. Itu salah satu penggunaan yang namanya ilustrasi, saudara.
Right, so sumber ilustrasi itu kehidupan sehari-hari, saudara. Jadi Anda harus mulai bisa memantau, melihat dengan apa ya, dengan critical, dengan kritis. Saudara melatih pikiran saudara, ini apa yang menarik dari hal ini? Apa yang menarik daripada apa yang saya lihat ini? Apa yang bisa saya tarik daripada apa yang saya lihat seperti begini? Kalau saudara punya anak yang masih kecil, waduh, itu sumber ilustrasi paling bagus, paling banyak itu dari situ. Misalnya ya, saya masih ingat ini ya. Saya bawa anak saya ke McDonald's. Ya, anak saya waktu itu masih umur ya 4 lah gitu, 4 tahun. Anak saya memang suka makan persis bapaknya kan. Nah, saya pergi ke McDonald's beli makanan gitu. Saya dipaksa istri saya beli salad, saudara. Ya udah, daripada ribut saya beli salad. Kemudian anak saya ya beli burger sama kentang goreng. Ini saya sambil makan salad tuh udah nggak bisa konsentrasi. Saya ngeliatin kentang gorengnya anak saya terus kan. Ya umur 4 ini, aduh. Ya udah, kira-kira gitu ya udah hampir tanpa sadar tangan saya langsung nyelonong saya ambil kentangnya anak saya. Tahu nggak, anak saya itu lagi makan. Ini di mulutnya ada kira-kira 3 atau 4 kentang loh. Sekaligus anak saya rakus. Makanya sekaligus 4 gitu. Saya ngambil 1, tangan saya dipegang. Dipegang. Terus dia bilang, no! Sampai 4 yang di mulutnya itu jatuh semuanya. Aduh, saya lihat ini anak ya kelewatan bener ya. Tadi yang bayar, gua yang bayar loh tadi tuh. Keterlaluan sekali. Saat itu saya langsung, ini ilustrasi yang baik sih. Ilustrasi yang baik. Yang bayar Tuhan semuanya. Nafas dikasih Tuhan, suruh perpuluhan nggak mau. Malah bilang, iya saya nggak semua dipegangin. Itu. Makanya itu suatu ilustrasi yang begitu natural gitu ya. Memang manusia kalau masih kayak anak kecil gitu ya, dia lupa siapa yang bayar. Dia nggak peduli siapa yang bayar. Tapi mau diambil sama bapaknya sendiri yang bayar, ngamuk gitu. Mirip sekali dengan banyak orang di gereja yang udah diberkatin sama Tuhan, diberi kesehatan, diberi istri, diberi anak, diberi rumah, diberi bisnis, suruh perpuluhan, nggak mau gitu. Tadinya ketawa. Pas saya ngomong ini udah kecut semuanya. Kena deh kita gitu kan. Buka kartu. Anak itu udah paling banyak ilustrasi dari anak itu. Anak kecil itu yang saudara lihat. Nggak pernah tuh yang namanya anak kecil tuh khawatir, nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Ya lagi mikirin ini pembayaran KPR rumah. Nggak ada anak kecil nggak ada yang mikirin begitu. Dia bisa menikmati dengan nyamannya, padahal nasibnya juga nggak beda sama nasib bapaknya yang lagi garuk-garuk kepala gimana caranya bayar itu bayaran rumah gitu. Makanya kalau Tuhan Yesus bilang, jadi kamu harus memiliki iman seperti anak kecil. Nah, itu kan ilustrasi yang bagus, gitu kan. Jadi ilustrasi itu sebetulnya sumbernya ya dari mana-mana, dari kehidupan sehari-hari kita, itu paling banyak sekali. Nah, Anda semua juga pasti banyak ilustrasi yang kalau Anda perhatikan, nah itu pasti saudara akan melihat. Nah, banyak sih kalau ngomongin contoh-contoh ya. Kita kembali ke ininya dulu. Ya, ilustrasi itu harus akurat. Jangan sampai kita memberikan ilustrasi, terus
orang itu zaman sekarang tuh tinggal keluarin handphonenya langsung dia Google. Jadi kita harus hati-hati bisa kena fact check gitu ya, dicek faktanya gitu ya. Soalnya kalau dia melihat ilustrasimu nggak tepat, nggak akurat, dia akan berasumsi bahwa khotbahmu seluruhnya juga nggak akurat gitu. Ilustrasi itu juga harus jelas, clear gitu ya. Jangan sampai yuk kasih ilustrasi terus orang-orang tuh bingung, ya itu rame ceritanya, tapi hubungannya apa ya tuh dengan khotbahnya gitu ya. Waduh, itu tragis sekali kalau begitu, saudara. Saya udah dengar beberapa pendeta tuh, waduh ceritanya seru banget, tapi habis itu dia sendiri juga bingung itu hubungannya apa dengan dia punya khotbah. Memang dasar tukang cerita aja kalau itu. Ilustrasi itu harus jelas. Ilustrasi jangan muluk-muluk juga, ya, down to earth gitu. Maksudnya jangan terlalu muluk-muluk lah gitu. Dan ilustrasi jangan bertele-tele, jangan ngabisin waktunya orang gitu. Mau cerita tentang sesuatu, get to the point, langsung ke poinnya, jangan ceritanya panjang sebelumnya yang nggak ada hubungannya diceritain semuanya gitu ya, nggak perlu, saudara. Kemudian langsung to the point gitu. Ilustrasi juga harus sesuai dengan keadaan pendengar gitu ya. Jadi saudara harus tahu keadaan mereka. Nggak semua ilustrasi atau cerita yang saudara bisa ceritakan itu cocok untuk mereka, cocok untuk level pendidikan mereka, cocok untuk keadaan mereka gitu ya. Anda harus sensitif dengan siapa yang khotbah. Anda ini sedang khotbah sama siapa gitu. Itu harus selalu jelas. Orang target audience ya, target pendengar saudara itu siapa, apa keadaannya. Nah itu saudara harus tahu itu. Saya waktu itu khotbah di mana ya, di Saudi itu ya, ada satu gereja isinya semua orang-orang yang semuanya laki karena istrinya semuanya udah dipulangin ke negara asalnya mereka dan mereka masih situ kerja untuk keluarganya. Mereka semua merasa lonely, sendirian gitu ya, orang laki semua di situ lah. Kalau saya di situ ceritanya tentang romantisnya saya dengan istri saya gini-gini kan kasihan gitu, nggak cocok dengan keadaan pendengarnya gitu. Saya juga kalau khotbah di Amerika ini pun juga lain audience atau pendengar saya yang di sini. Kalau di LA di tempat saya ini kan ya audiensnya orang-orang anak-anak sekolah atau yang baru lulus sekolah atau yang sudah lulus sekolah, semuanya hampir backgroundnya sekolahannya tuh sampai minimum kan S1 luar negeri semuanya. Ya tingkat ekonominya sekian gitu. Jadi ya omongannya lain dengan misalnya kalau saya ke tempat lain di East Coast gitu, di New Jersey atau di mana yang semuanya penduduk audiensnya adalah orang-orang Indonesia yang kabur tahun 98 karena krisis ekonomi. Itu kan economic refugee. Jadi mereka semua datang ke Amerika nggak punya duit sama sekali. Kebanyakan juga nggak pernah perguruan tinggi dan sebagainya. Dulu di Indonesia dagang kecil-kecilan gini-gini, ya lain levelnya, lain mereka bukan hanya level pendidikannya lain, tapi concern kehidupannya juga lain. Concern itu apa ya? Kebutuhan atau kekhawatiran atau pergumulan kehidupannya juga lain dengan di West Coast. Itu kita harus tahu. Kalau kita di tempat-tempat yang semuanya naik mobil, punya rumah segala macam kan, kita tahu pergumulannya dia lain. Dia bukan pergumulan, dia semuanya udah punya pekerjaan yang baik. Pergumulannya apa? Ya terlalu sibuk, nggak bisa cari waktu dengan Tuhan. Kalau orang yang masih cari makan aja susah, itu kan kebutuhannya lain lagi. Jadi ilustrasi pun bukan hanya khotbahnya, ilustrasinya juga harus disesuaikan dengan keadaan pendengar. Ilustrasi itu harus diceritakan dengan dramatis. Mungkin saudara orangnya bukan orang yang dramatis,
Tapi kalau udah niat mau khotbah, mau pakai ilustrasi, ya you harus belajar untuk dramatis. Mau nggak mau, supaya apa? Supaya orang itu tertarik, perhatian mereka tertarik masuk ke dalam kisah yang saudara sedang ceritakan. Itu harus begitu, saudara. Harus dengan dramatis. Artinya dengan segenap hati, dengan segenap emosi. Udahlah, nggak usah jaim gitu, nggak usah. Kalau di Indonesia masih banyak sih ya pendeta-pendeta yang jaim gitu, menjaga image-nya gitu sebagai orang yang super serius gitu kan. Ya nggak efektif, saudara. Ya. Ilustrasi dari kehidupan pribadi adalah yang terbaik. Itu yang paling memang yang terbaik gitu ya. Nah, misalnya ya, waktu itu saya khotbah dari Lukas 15. Lukas 15 mengenai anak yang hilang, kan? Ngomongin tentang anak yang hilang, anak bungsu, anak sulung, gitu kan. Nah, audiens saya ini bukan orang-orang terhilang. Audiens saya ini orang-orang gereja. Yang pendengar saya itu orang-orang gereja semua. Cuman udah bertahun-tahun di gereja gitu, dan apa namanya, orang kalau udah di gereja lama itu kan kadang-kadang menuntutnya macam-macam gitu ya. Tuhan, aku selama ini udah setia dengan Engkau. Kenapa hal gini aja Engkau nggak jawab doa saya gitu. Padahal saya udah setia dengan Engkau. Saya nggak pernah bolos hari Minggu. Saya udah 20 tahun di gereja. Gitu. Misalnya ya, model-model begitu. Jadi saya khotbah tentang anak sulung. Anak sulung ini kan waktu dia balik itu ke rumah itu kan ada keramaian pesta tuh, dia tanya, ini ada apa sih? Oh, adikmu ini pulang. Hah, adik gue yang udah kacau balau itu pulang, dan bapakmu bikin pesta nih, anak lembu nih disembelih. Anak lembu itu udah standar. Kalau pesta beneran tuh, anak lembu disembelih itu udah yang the best gitu. Kalau kita tuh, wah, babi udah diputar. Nah, itu udah serius nih, gitu. Pestanya serius. Udah babi putar. Nah, ini orang Yahudi nggak pakai babi, saudara. Jadi pakai anak lembu yang tambun diputar. Dia marah. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, saya ceritakan ini, pertamanya saya settingnya begini, saya membuat orang itu kasihan dulu sama anak sulung ini, supaya simpati dulu sama anak sulung. Waduh, kalau sudah nggak tahu ya, ini saya ngomongnya gini, nggak tahu kalau ini cuma saya aja ya, tapi saya terus terang baca ini, menurut saya agak nggak adil juga loh, kasihan juga loh anak sulung ini. Saya pikir-pikir saya ini seperti anak sulung juga loh, saya nggak pernah kemana-mana, saya udah di gereja terus, saya melayani terus bertahun-tahun, tapi saya minta anak kambing nggak dikasih. Ini orang baru pulang dari pelacuran segala macam, malah dikasih anak lembu tambun, bukan anak kambing, anak lembu tambun. Jadi kambing itu kan pesta kecil, kalau anak lembu tambun pesta gede gitu loh. Masa itu adil sih? Saya juga agak kasihan. Menurut saya cengli lah nih, orang ini cengli ngomong begini. Jadi jemaat mulai setuju kan dengan saya. Iya juga ya, kasihan juga. Tapi aneh sekali jawaban ayahnya. Ini kan urusannya anak ini bilang, aku ini kerja keras buat kamu, aku minta kambing. Jadi ini permasalahannya apa di sini? Kenapa anak ini marah? Karena dia kerja keras, tidak setimpal dengan upahnya. Karena
Dia minta anak kambing aja belum dikasih. Ini belum kerja, malah bikin susah, dikasih anak lembu. Betul nggak saudara bahwa itu permasalahannya di situ? Dan dalam hal ini, menurut saya, anak sulung ini punya tuntutan yang sah. Kerja segini, dikasih segini. Nggak kerja, dikasih segini. Nah, tuntutan yang sah dong. Tapi jawaban ayahnya nih kayaknya yang dituntut ini jawabnya begini, saudara, nyelonong ke tempat lain sama sekali. Mari kita lihat jawaban ayahnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kebayang nggak, saudara? Si anak sulung itu bisa melongo kan? Gue udah kerja segini banyak, gue minta anak kambing. Dia nuntutnya anak kambing. Bapaknya jawabnya apa? Kan ada aku. Aku kan bersama-sama dengan kamu. Saya bisa bayangkan tuh anak sulung dalam hati mungkin, gue minta kambing, bukan minta lu lagi. Siapa yang mau lu? Saya mau kambing, bukan kamu. Kalau begitu, di sini urusannya sedikit lain. Ternyata bapak ini mengingatkan anak sulung kepada dia punya posisi yang paling berharga semestinya, yaitu posisinya sebagai anak. Tapi tragisnya, ada anak yang ingin menurunkan derajatnya sendiri menjadi pegawai. Dia lebih senang jadi pegawai daripada jadi anak. Karena dia urusannya apa? Upah. Bapaknya mengingatkan apa? Dua hal. Satu, kita ini keluarga. Kedua, warisan. Kalau keluarga ngomongin warisan. Kalau perusahaan ngomongin upah. Nah, saudara ini orang upahan atau saudara ini anak? Tragisnya di gereja sekarang ini banyak anak mau menurunkan derajatnya sendiri menjadi orang upahan. Nah, itu kebenaran yang dalam kan dari sini kan? Gimana ilustrasinya? Saya cerita gini. Dulu waktu saya pertama kali ketemu sama istri saya tuh lagi di sekolah, tiba-tiba lewat di depan saya. Wanita, cewek yang tercantik yang saya pernah lihat di dunia dan di akhirat. Dramatis nggak, saudara? Saya kan bilang tadi kalau mau cerita yang dramatis. Jadi ini dramatis, ini didramatisir. Saya lewat, seolah-olah dunia tiba-tiba berhenti. Saudara pernah ngalami nggak? Bahwa dunia itu kayaknya berhenti berputar. Semua orang tiba-tiba geraknya slow motion, dan saudara hanya bisa melihat satu orang ini yang bergerak dengan perlahan-lahan. Dan saudara sudah berada di tempat lain rasanya karena saudara melihat keindahan yang tiada taranya. Namanya dramatis. Itu namanya dramatis. Orang sampai gila-gila, gila nih orang. Ya. Cantiknya kayak apa? Nanti saya buktikan cantiknya seperti apa. Nah, jadi saya naksir sama cewek ini, saudara. Cuman, waduh, susah banget. Ngajak omong nggak mau, ngajak makan, diwajak makan nggak mau, dia nggak pernah mau. Nah, cuman suatu saat saya dengar katanya dia mau pindah. Wah, kesempatan sekali. Saya langsung tanya, saya dengar kamu mau pindah. Iya, udah ada kuli pindahan segala macam, waduh, saya belum tahu nyarinya di mana. Saya bilang, udah nggak usah cari, saya akan pindahkan semua barang kamu. Hah, kamu punya truk? Punya dong. Padahal yang nggak punya, gitu kan? Ya, ini cerita beneran, saudara. You bisa tanya. Truk ada, no problem. Saya akan pindahkan seluruh. Saya ada lemari segala macam, ada mebel gede-gede. Tidak ada masalah. Beneran? Iya, pokoknya besok jam 8 pagi saya akan di situ. Dengan truk, dengan segala peralatan itu semuanya
akan beres. Namanya orang naksir, langsung saya cari truk. Teman-teman saya ada yang nawarin mau bantuin, saya bilang nggak usah, saya sendiri aja. Saya tidak mau waktu saya dengan dia ini terbagi dengan orang lain. Dia hanya boleh melihat saya. Gitu. Saya tidak mau ada saingan. Pagi-pagi saya ketok pintu dia buka. Ya, saya udah siap. Terus dia nengok-nengok gini, loh, kamu sendirian? Ya, sendirian. Saya ada lemari ya segala macam, gimana? No problem. Saudara, saya hari itu hampir mati, saudara. Saya masih ingat lemari esnya dia segede lemari es beneran itu, saudara. Saya pakai ini, saya udah, saya udah hampir terhimpit dengan lemari es gede itu. Tapi sambil saya terhimpit begini, saya ngelengok. Ada dia ngeliatin saya di situ. Ya pokoknya ada dia di situ. Jadi selama mau terhimpit, mau hampir mati dengan lemari es ini pun, pokoknya asal ada di situ, dia ngeliatin. Dunia itu indah. Waduh. Itu kalau orang berdua atau bertiga, mungkin 3 jam selesai. Saya sendirian, 8 jam, saudara. Lama banget. Banyaknya setengah ini. Sofa, lemari gede, saya gotong satu demi satu dengan penuh penderitaan. Tapi begitu dia ngelihat, aduh rasanya senangnya nggak kawan bahwa dia melihat penderitaan saya. Itu momen-momen yang tidak terlupakan, terindah dalam masa pacaran saya, saudara. Udah selesai, masuk ke rumah yang baru, saya bilangin, ini kayaknya perlu dicat dengan warna-warna yang sesuai dengan citra kamu dong, gitu kan? Karena waktu itu rumah baru, tapi dicatnya putih semuanya kan. Terus dia bilang, loh, kamu bisa ngecat? Bisa dong, bisa ngecat. Belum pernah ngecat seumur hidup kan? Bisa. Kamu pilih aja warnanya. Besoknya saya langsung bawa kartu warna-warna itu. Mau warna apa? Saya akan cat. Saya pergi ke toko cat. Tolong ajarin saya gimana caranya ngecat, gitu kan. 2 hari kemudian saya datang lagi. Saya siap ngecat. Wah, saya ngecat. Kamu sendirian? Sendirian. Saya tidak mau membagi waktu ini dengan orang lain. Saya tidak mau dibantu. Ini bukan urusan pekerjaannya. Ini urusan untuk berada di dalam hadiratnya. Saya mulai ngecat. Saya nengok ke belakang. Ada dia yang lagi ngeliatin saya. Chat lagi. Dia senengnya ngecat. Berjam-jam ngecat itu selama dia ngeliatin. Senengnya nggak karuan. Begitu dia nggak ngeliatin, saya berhenti ngecat. Nggak mau ngecat kalau dia nggak ngeliatin. Waktu dia ngeliatin lagi, ngecat lagi. 2 hari, 2 malam itu ngecat. Kenapa begitu? Ya, karena jatuh cinta sih. Jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta ya kepingin saya cari-cari alasan untuk saya cari alasan ngerjain segala macam hanya supaya apa? Supaya bisa deket-deket aja sama dia gitu. Nah, sekarang semua yang saya lakukan itu berasal dari mana? Dari cinta. Bayangkan kalau sesudah saya ngechat gitu, terus saya bilang, ya itu tadi harganya $50. Kan bubar semuanya. Sesuatu yang nggak bisa terbayangkan sama sekali. Nah, saya tanya sekarang, saudara melakukan pelayanan saudara ini berdasarkan apa? Mau dapat upah atau karena cinta? Kalau karena cinta, ya begini, kita bukan harus, bukan mesti, tapi karena kita kepingin bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang Anda melakukan segala yang saudara lakukan, berkorban dan sebagainya, apa karena masih karena dimotivasi oleh cinta itu? Ini akan menentukan saudara, apakah saudara ini masih menjadi mempelai atau saudara sudah jadi pegawai. Ini kisah tragis si anak sulung.
Karena bapaknya ngomongnya gini, waktu dia komplain semuanya itu, jawaban bapaknya itu diagnosa yang paling tepat untuk keadaan hatinya. Karena Tuhan Yesus kan nggak pernah salah. Itu dia komplain, aku udah begini, aku udah berbuat begini, aku nggak pernah begini, aku begini, tapi aku nggak dapet ini. Jawabannya simple, sama bapaknya cuma dibilang, bukankah engkau bersama-sama dengan aku? Artinya, kamu bersama-sama dengan aku ini masih berharga nggak buat kamu? Ada artinya nggak buat kamu? Atau sekarang hubungan kita cuma hubungan transaksi. Saya kerjakan segini, kamu minta upah segini. Nah, ini kan suatu hal yang dalam, saudara, menjelaskan tentang hati si anak sulung ini kan sesuatu yang dalam. Perlu yang namanya ilustrasi. Ilustrasinya dari mana? Yang paling bagus ya dari kehidupan kita pribadi. Cerita itu. Jadi orang bisa nangkep, oh iya, saya juga begitu soalnya. Ya. Waktu belum menikah, yuk kerjain apa aja supaya sama-sama dan sebagainya. Nanti kalau waktu masih pacaran, yuk makan di rumah selesai makan, aku yang cuci, jangan kamu. Nanti tangannya basah. Nyuci ya tangannya basah lah. Tapi jangan. Mana ada basah. Nanti kalau udah kawin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, giliran lu yang nyuci lagi. Gue dari tadi udah masak. Iya, tapi lu juga kemarin gue udah nyuci, guys. Kemudian itu udah bukan cinta lagi yang ada di situ, tapi hitung-hitungan. Nah, jangan sampai kita jadi orang Kristen sama Tuhan tuh jadinya yang begitu. Hitung-hitungan, udah bukan jadi anak, jadinya jadi pegawai. Tuhan maunya kita tetap anak. Makanya jawabannya Bapak ini adalah jawaban daripada Bapak kita di surga. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Itu ada artinya nggak sih buat kamu? Apakah itu tidak cukup? Dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Artinya, semuanya milikmu. Kita ini statusmu demikian, posisimu demikian. Jangan lupa. Ya, itu sekedar contoh bagaimana menggunakan ilustrasi. Ya, itu begitu menolong di dalam di dalam kita membawakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ilustrasi dari kehidupan pribadi adalah yang terbaik. Ya, pas sampai akhir daripada presentasi saya hari ini mengenai ilustrasi. Wah, terima kasih Pak. Minggu depan harus ada PR supaya Anda latihan bikin ilustrasi. Nah, sekalian jadi Anda membuat suatu kerangka, Anda membuat suatu pembukaan, harus ada ilustrasinya juga. Nanti saya dengarkan saudara minggu depan kita akan praktekkan ya. Jadi seluruhnya, oke, dari cari kelincinya, ingat kita ngomong soal kelincinya tuh, nah, itu juga ilustrasi tuh, supaya saudara ngerti. Karena itu nggak mudah diceritakan dengan kata-kata. Saya bilang, sop kelinci, langkah pertama, tangkap dulu kelincinya. Maksudnya apa? Kalau kita mau khotbah sesuatu, remanya itu harus dapat dulu. Hal yang utamanya itu harus ada. Coba minggu depan, siapkan sesuatu yang baik, yang pendek, dengan pembukaan, dengan deklarasi, dengan proposisi, dengan transisi, dengan rangka, dan dengan ilustrasi. Oke? Wah, terima kasih Pak Dhani ya, pelajarannya sangat berharga. Sebelum kita menutup, kalau bisa minta doa dari Pak Dhani, besok mereka itu akan meresmikan satu pelayanan baru yang namanya di Gua Buma. Jadi mereka akan ada peresmian di sana. Nah, itu mereka akan melayani, dan ilustrasi tadi bagus sekali. Apakah pelayanan itu sebagai upahan atau betul-betul didasari atas kasih? Sambil kita menutup akan sesi hari ini. Silakan Pak Dhani.
Bapak yang makasih, aku angkat anak-anakmu ini ya Tuhan, ke hadapan Tuhan. Aku minta berkat-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka, dan pengurapan-Mu atas mereka. Kalau mereka besok akan meresmikan pelayanan baru di Gua Buma ya Tuhan, Kau yang sudah mempunyai rencana, Kau yang mempunyai semua rancangan, Kau buat segala sesuatu yang mereka yang lakukan itu bisa menjadi berhasil ya Tuhan. Dan biarlah pelayanan ini akan didirikan dengan motivasi yang benar, didirikan dengan dasar kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, jauhkan daripada hati kami, hati seorang pegawai, hati seorang upahan. Kami bukan orang upahan, kami adalah anak. Dan semua milik-Mu adalah milik kami juga Tuhan, supaya biarlah kami punya mental seorang owner, bukan mental seorang pegawai, tapi mental seorang pemilik ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami. Tuhan, aku berdoa untuk pelayanan ini boleh membuahkan hasil yang sangat baik bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi mereka semuanya dalam segala pelayanan mereka dan berkati dengan berlimpah-limpah dan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.